Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk. Mari kita puji, kan jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tak pernah jarai, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Waktu selanjutnya diserahkan kepada
Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Ya. Ya, terima kasih kepada Henok. Oh, Henok, Mordekai ya. Mordekai, Kalista dan Samuel ya, yang telah ikut berpartisipasi dalam melayani Tuhan pada Regi hari ini. Ya, anak-anak silakan dibuka Alkitabnya ya. Silakan dibuka Alkitabnya. Kitab Bilangan. Ya, ini sama dengan matematika ya. Kitab Bilangan. Bilangan 13 ayat 25 sampai 29, dilanjutkan ayat 31 sampai 33 ya. Kita baca semuanya saja ya, agar kita mengerti maksud dari firman Tuhan yang disampaikan. Yuk, yang membawa Alkitab, mari kita baca ya. Bilangan 13 ayat 25 sampai 29. Dilanjutkan 31 sampai 33. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan anak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat di negeri kami, diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga-Mu yang mulia, kami mengucap syukur padamu untuk firman yang telah kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, judul renungan pagi pada hari ini adalah si pesimis. Jadi temanya si pesimis.
Anak-anak yang terkasih, pesimis ini menurut KBBI ya. Kita mesti merujuk pada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pesimis adalah orang yang bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik, khawatir, kalah rugi, celaka, dan sebagainya. Atau dengan kata lain, orang yang mudah putus atau tipis harapan atau putus asa ya. Bagaimana ciri-ciri orang pesimis? Satu, tadi apa? Khawatir kalah. Ya, khawatir kalah. Di dalam Alkitab tadi diceritakan bahwa pengintai yang diutus itu membawa kabar baik bahwa negeri yang diintainya itu adalah negeri yang sangat subur, banyak madunya, banyak susunya, ya. Berarti di sana banyak hewan ternaknya ya, banyak kambing domba atau sapi atau lembu ya, karena banyak susunya, ya. Negeri yang kaya raya. Tetapi mereka juga pesimis. Karena apa? Karena yang mendiami negeri tersebut berbagai suku, termasuk orang anak atau orang Anakim, ya, orang-orang raksasa yang tinggi, sehingga mereka khawatir. Wong raksasa ya, tingginya 4 meter, kalau lihat kita itu seperti belalang ya. Seperti belalang, bayangkan kalau kamu lihat belalang sangat kecil. Tingginya 4 meter lebih ya. Diinjak saja seperti ini ya sudah kalah, walaupun pakai tombak, pakai pedang dan yang lain-lain. Ya. Mereka khawatir. Anak-anak, di dalam kita belajar, kadang-kadang kita juga sama seperti pengintai tersebut, ya, kita khawatir, ya, khawatir tidak bisa pelajaran matematika, khawatir tidak bisa pelajaran bahasa Jawa, ya. Terdengar langkah kaki kleduk bahwa gurunya matematika, langsung pucat khawatir. Aku bisa enggak ini pelajaran matematika ini ya? Langsung pucat ya. Kita sering mengalami seperti itu. Kita sering pesimis. Ya. Kita diharapkan tidak memiliki sikap pesimis. Yang kedua, orang yang pesimis cirinya adalah khawatir rugi. Ya. Di Alkitab tadi disebutkan ya, kalau kita melawan raksasa-raksasa tersebut kita akan kalah. Pasti kalau kalah itu untung atau rugi? Yang jelas adalah rugi, wong kalah ya. Kalah rugi. Rugi biaya untuk perang. Rugi jumlahnya nanti berkurang. Rugi tenaganya. Ya. Itu ciri-ciri orang pesimis yang kedua. Yang ketiga, cirinya adalah takut celaka, khawatir celaka. Jangan-jangan ya, nanti bukan temanku yang diinjak oleh raksasa tersebut, aku yang diinjak. Jangan-jangan aku yang terpegang oleh mereka, oleh raksasa tersebut. Jangan-jangan
aku yang dimakan, digoreng. Karena diceritakan bahwa di situ ya penduduknya itu orang-orang di situ memakan penduduknya. Jadi kalau lapar mereka memakan penduduknya, dimasak. Di Alkitab tadi ya dikatakan seperti itu. Ya. Jadi orang yang pesimis yang ketiga adalah khawatir celaka. Yang keempat, ciri orang pesimis yang keempat adalah mudah putus asa atau putus harapan. Atine gampang ceklek, ya. Sedikit-sedikit ngambek. Yo, siapa yang sering seperti itu? Sedikit-sedikit tidak dituruti keinginannya, misalkan ingin ke mall, ya, ingin ke pasar lagi, ingin ke Surabaya, tidak dituruti, ngambek. Hatinya patah hati. Bukan putus cinta loh ya, patah hati. Ya. Itu ciri-ciri orang yang pesimis. Ya, ada kesimpulannya adalah orang yang pesimis cenderung pada sisi negatif suatu peristiwa. Ya. Sehingga orang yang pesimis ini jarang sekali menjadi orang yang aktif, orang yang berkarya, yang melakukan kegiatan yang positif, tetapi cenderung tidak berbuat apa-apa, menyerah. Walah, waktu matematika, wes aku gak iso perkalian, ben wes nanti dimarahi gurunya ya ben, ditokno ya ben. Nah, seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu anak-anak ya. Ya, jadilah seorang yang optimis, bukan pesimis. Bagaimana orang yang pesimis? Itu kita akan bahas pada regi berikutnya. Ya, kita akan bahas pada regi besok. Bagaimana ciri-ciri orang yang optimis. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman yang indah dari-Mu. Tuhan, ajarilah kami agar kami tidak menjadi orang yang pesimis, tapi kami menjadi orang yang optimis. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, berkati kami dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan nanti. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.